Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat kesehatan, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan karunia kepada kita, yaitu kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Anak-anak yang Bapak cintai, perkenalkan, sebelum Bapak memperkenalkan diri, pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam, yaitu pada kelas 4 semester 1, materinya tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, memahami makna iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Tobiin, guru SDN Pesisir Baru. Anak-anak, sebelum kita menginjak pada materi selanjutnya, mari anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak di rumah saja, dan selalu memakai masker. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita siapkan dulu alat belajarnya. Apa saja? Yaitu alat tulis, buku, juz amma, dan tentunya buku paket kalau ada. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum pembelajaran dimulai, sebelum ke materi, ayo anak-anak kita membaca Al-Quran surat Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayo ulang lagi anak-anak agar supaya lancar membacanya dan menghafalnya. Yuk kita sama-sama Bapak ulang lagi baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran melalui tayangan slide dan video pembelajaran agar peserta didik mampu
memahami makna iman kepada Allah dengan benar. Mencontohkan makna iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala dan benar. Astagfirullahaladzim. Waduh, Dodo kenapa? Syamil, jangan-jangan dia pingsan. Kita lihat saja dulu yuk. Dodo, kamu nggak apa-apa kan, Dodo? Wah, dia pasti mau menangis lagi. Syamil, kita harus segera melakukan sesuatu. Oh iya, Do. Bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Boleh, tapi Dodo duluan yang memberi tebakan ya. Boleh saja. Coba jawab ya. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Hayo. Dodo, itu sih bukan tebak-tebakan, tapi soal ujian agama Islam tahu. Tapi kalian kan tidak tahu jawabannya kan? Jawabannya kita tanyakan pada ustazah saja. Oh, jadi sebenarnya kamu sendiri tidak tahu apa jawabannya ya, Ayah? Sejak tadi, Dodo sudah lihat ustazah sedang menuju ke sini. Makanya, Dodo tanya soal Nabi. Kalau kalian tidak tahu, syukurlah. Kan ada ustazah yang akan menjawabnya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kalian sedang main apa? Kelihatannya seru sekali. Begini, kami sedang membicarakan perbedaan antara Nabi dan Rasul, ustazah. Lalu apakah kalian sudah tahu perbedaannya? Belum, ustazah. Oh, jadi kalian ingin ibu jelaskan perbedaannya ya? Kalau begitu dengarkan baik-baik ya. Iya. Nabi adalah laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Ada 25 Nabi dan Rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah kalian hafal nama-nama Nabi dan Rasul itu? Belum, ustazah. Nama-nama Rasul Allah itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ustazah hebat ya, bisa hafal semua nama Nabi dan Rasul. Tentu aja bisa, ustazah itu kan guru mengaji. Sebagai umat Islam bukan hanya harus kita hafal, tapi juga kita harus memahami perjalanan hidup para Nabi dan Rasul kita. Mengapa kita harus memahami perjalanan hidup mereka, ustazah? Karena di balik kisah hidup mereka, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya tentang kesabaran. Lalu sekarang, siapa yang tahu nama Nabi yang telah berdakwah lebih dari 900 tahun? Tapi selama waktu itu, ajakannya untuk menyembah Allah hanya diikuti oleh beberapa puluh orang saja. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu? Ustazah, itu Nabi Nuh yang kaumnya ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang besar. Dan pengikutnya yang beriman diselamatkan dengan perahunya. Betul sekali, Samil. Nah, sekarang tentang keberanian. Siapa yang tahu seorang Rasul yang dibakar hidup-hidup karena keberaniannya menghancurkan berhala? Ayo, siapa yang tahu? Oh, kalau itu saya tahu, ustazah. Itu kan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul, Amir. Nah, sekarang yang terakhir ya. Siapa yang tahu nama Nabi yang berani menentang kesesatan dan juga kekejaman Fir'aun? Dodo tahu, ustazah. Itu kan Nabi yang sewaktu kecil dibesarkan oleh Fir'aun. Dan diberikan mukjizat oleh Allah dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Benar kan?
kamu tahu jawabannya, Do? Pintar sekali ya. Tahu dong, Bu. Itu Nabi Yusuf, kan? Salah, Do. Jawaban yang benar adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, seharusnya kan Nabi Yusuf. Kok Nabi Sulaiman? Setahu Syamil, itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Benar kan, Bu? Benar sekali, itu memang Nabi Musa. Oh iya, sudah dulu ya. Kalau kalian ingin tahu banyak tentang kisah Nabi dan Rasul, jangan lupa nanti sore datang ke pengajian. Insya Allah akan Ibu ceritakan yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Dodo punya tebakan lagi nih. Oke, apa, Dok? Selain di Mesir, ternyata piramid dibangun juga oleh orang Indian. Apa perbedaan piramid yang dibangun di Mesir dan piramid yang dibangun oleh orang Indian? Coba tebak. Itu sih soal pelajaran sejarah, bukan tebak-tebakan, Dok. Alah, pasti kamu sendiri tidak tahu apa jawabannya kan, Dok? Ngaku saja. Itu ada Pak Yusuf, guru pelajaran sejarah. Ayo kita tanya beliau. Dodo. 2-0, Dodo pintar kan? Pengertian iman kepada Rasul. Apa iman kepada Rasul? Iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Itu anak-anak. Dan apalagi Nabi yaitu laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul yaitu laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Itu bedanya Nabi dan Rasul. Lanjut ke materi. Nah, ini untuk mengetahui iman kepada Rasul, ini dalil Qur'annya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-An'am ayat 48. Lanjut ke materi berikutnya. Mari kita simak video berikutnya tentang 25 Nabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa.
video tentang Nabi dan Rasul. Mari kita lanjut materinya masih tentang Nabi, tugas Nabi dan Rasul. Apa saja tugas Nabi dan Rasul? Sebelum mengenai tugas Nabi dan Rasul, mari kita hafalkan nama-nama Nabi dulu. Nah, jadi iman kepada Nabi dan Rasul itu yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25. Tapi sebetulnya itu banyak. Nabi itu semuanya ada 124. Kalau Rasul jumlahnya 313. Cuman yang wajib kita ketahui hanya 25 Nabi. Yang pertama yaitu Nabi Adam. Yang kedua Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Nuh. Yang keempat Nabi Hud. Yang kelima Nabi Soleh. Yang keenam Nabi Ibrahim. Yang ketujuh Nabi Lut. Dan yang kedelapan Nabi Ismail. Dan kesembilan Nabi Ishak. Dan yang ke-10 Nabi Yakub. Dan yang 11 Nabi Yusuf. Dan yang ke-12 Nabi Ayub. Dan ke-13 Nabi Syuaib. Dan yang ke-14 Nabi Musa. Dan ke-15 Nabi Harun. Dan yang ke-16 Nabi Zulkifli. Dan yang ke-17 Nabi Daud. Dan yang ke-18 Nabi Sulaiman. Dan yang ke-19 Nabi Ilyas. Dan yang ke-20 Nabi Ilyasa. Dan ke-21 adalah Nabi Yunus. Dan ke-22 Nabi Zakaria. Dan ke-23 Nabi Yahya. Dan ke-24 Nabi Isa. Dan yang terakhir sebagai penutup para Nabi adalah yang ke-25 adalah Nabi Muhammad Al-Mustafa. Nah itu anak-anak nama Nabi dan Rasul. Selanjutnya yaitu nama tugas Nabi dan Rasul. Apa saja tugas para Rasul? Yang pertama yaitu tugasnya Rasul menyampaikan kepada manusia dan mengajaknya ke jalan yang benar. Ini tugas yang pertama, tugasnya para Rasul. Nah, yang kedua tugasnya para Rasul yaitu membimbing manusia ke dalam kebaikan dan menjauhi kejahatan. Nah, yang ketiga tugas-tugas para Rasul yaitu membawa kabar gembira yang yaitu surga dan peringatan yaitu adanya neraka. Yang keempat, tugas-tugas para Rasul yaitu memperbaiki kondisi umat manusia. Nah, ini tugasnya wajib, tugasnya para Rasul. Wajib memperbaiki kondisi umat manusia. Yang kelima, tugasnya para Rasul yaitu memberikan teladan yang baik. Nah, begitu anak-anak. Jadi Rasul itu memberikan suri teladan yang baik. Nah, dan lanjut ke materi yaitu tentang materi selanjutnya hikmah dan tanda-tandanya. Nah, hikmah dan tanda-tanda kita beriman kepada Rasulullah itu apa? Hikmahnya yang pertama sebagai suri teladan yang baik untuk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah kita beriman kepada Rasulnya Allah. Yang kedua, yaitu mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah selain Allah. Yang tadinya menyembah berhala, kita kembali menyembah kepada Allah. Hikmah yang ketiga, hikmah kita beriman kepada Rasulullah, yaitu menjelaskan kepada manusia tentang gaib. Ya, tentang gaib yang tidak masuk akal dalam akal pikiran manusia. Itu hikmah kita beriman kepada Rasul. Ya, contohnya apa? Anak-anak. Ya, tentang gaib, tentang adanya malaikat. Tuh, kita wajib. Nah, ya. Apalagi di antara hikmah kita beriman kepada Rasulullah, yaitu untuk menegakkan, yang keempat, untuk menegakkan hujjah atas manusia agar tidak membantah atas perintah Tuhan atau perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kelima, hikmah kita beriman kepada Rasulullah, yaitu membersihkan, mensucikan, dan menjauhi dari sesuatu yang merusak. Artinya merusak akidah kita, merusak akidah Islam kita. Nah, itu anak-anak. Jadi hikmah tanda kita beriman kepada Rasul itu hikmah seperti itu. Ya. Dan ada lagi tanda-tanda beriman kepada Rasulullah. Nah, tanda-tanda beriman kepada Rasulullah yang pertama yaitu teguh imannya terhadap Allah. Ya. Tidak goyah, imannya kita kepada Allah tidak goyah. Yang kedua tanda beriman kepada Rasul yaitu diantaranya mempercayai, meyakini yang disampaikan para Rasul itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang ketiga tanda kita beriman kepada Rasul, kepada Rasulullah, yaitu mengamalkan, selalu mengamalkan ajaran para Rasul, ya, para Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanda-tanda beriman kepada Rasulullah, yaitu menjadikan Rasul sebagai teladan hidup, baik sebagai pribadi maupun pemimpin umat. Tuh. Jadi teladan hidup kita. Sudah ada teladannya kita. Selanjutnya, kesimpulannya. Kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan tentang iman. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, yaitu iman artinya percaya. Tadi yang dari awal Bapak sampaikan, iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu memang benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk selalu membimbing umatnya ke jalan yang benar agar umatnya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan kesimpulan Nabi, nah, kita beriman kepada Nabi Allah, kepada Rasul, bahwasanya Nabi yaitu orang yang pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Itu Nabi. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang tugas para Rasul itu di antaranya tadi menyampaikan ajaran kepada manusia dan mengajaknya kepada jalan yang benar. Yang kedua, membimbing manusia ke dalam kebaikan dan menjauhi kejahatan. Itu tugasnya para Rasul. Memang berat anak-anak. Tidak semudah itu. Nah, yang ketiga, tugas para Rasul selalu membawa kabar gembira tentang adanya surga, ya, tentang adanya peringatan, yaitu siksa bagi orang yang melakukan kejahatan, yaitu akan mendapat balasannya yaitu berupa neraka. Tapi kalau orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasannya yaitu adalah surganya Allah. Nah, yang keempat yaitu tugas para Rasul memperbaiki kondisi umat manusia. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Ini tugasnya para Rasul. Memang berat anak-anak. Dan yang terakhir, yang kelima, tugasnya para Rasul memberikan teladan yang baik. Nah, kesimpulan kita beriman kepada Rasulullah diantaranya anak-anak yang pertama sebagai suri teladan yang baik untuk manusia. Yang kedua, hikmah beriman kita kepada Rasulullah mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah selain Allah. Yang tadinya kita tidak percaya dengan Allah, yang tadinya kita menyembah selain Allah, ya, menyembah binatang, matahari. Nah, itu. Yang ketiga, hikmah kita beriman kepada Rasulullah, menjelaskan kepada manusia tentang adanya gaib yang tidak bisa masuk dalam akal pikiran. Nah, kita harus percaya hikmahnya. Malaikat itu makhluk apa? Malaikat itu makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Dan yang selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasulullah adalah untuk menegakkan hujjah atas manusia
agar tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hikmah kita beriman kepada Rasulullah membersihkan, mensucikan dan menjauhi dari sesuatu yang merusak akidah Islam kita. Dan tanda-tanda beriman kepada Rasulullah yang pertama, teguh keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempercayai ajaran yang disampaikan oleh Rasul, oleh para rasulnya Allah. Kita wajib mempercayai ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Anak-anak. Yang ketiga, tanda-tanda kita beriman kepada Rasulullah yaitu mengamalkan ajaran para rasul. Dia amalkan. Contohnya apa? Puasa sunnah, ya. Sholat sunnah maupun sunnah-sunnah yang lain, itu yang diajarkan oleh Rasul kita amalkan. Nah, tanda-tanda beriman kita kepada Allah dan Rasul yang terakhir yaitu menjadikan Rasul sebagai teladan hidup, contoh teladan hidup baik sebagai pribadi maupun pemimpin umat. Ya. Mungkin itu saja anak-anak ya yang Bapak materi hari ini kita cukupkan. Semoga materi yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ya sampai kesimpulan mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk pribadi Bapak sendiri dan umumnya kepada anak-anak sekalian. Ya. Akhirul kalam kita ucapkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.